Ratin Nabil Mustafa Ahmad Wali Badil Kiram Yajmain wa ala Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ila jami'ir ruhi wa ila jami' Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Yang pulnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil mu'minin. Amin. Al-Faslu Sani utawi pasal kaping loro. Iku fi hukuki zauji ing dalam mertelakan pira-pira hake bojo lanang atau suami al-wajibati kang wajib ala zaujati ing atase bojo wadon. Wala wis ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala di surat An-Nisa ing dalam surat An-Nisa ayat 32 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-ayah. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna kang nguasani sapa rijal. Kang nguasani sapa rijal 'alan nisa'i ing atase pira-pira wong wadon. Ai musallituna tegese kang nguasani sapa rijal ala ta'dibi ing atase ngulang tata krama para wadon, memberikan pelajaran akhlak kepada para wadon istri. Bima kelawan perkara fadala kang wis paringi anugerah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan perkara ba'dahum ing sebagiane ay ar-rijali ing sebagiane pira-pira rajul pira-pira wong lanang ala ba'din nisa'i ala ba'din ing atase sebagian kang weneh ay an-nisa'i ala nisa'i tegese ing atase pira-pira wadon. Wa bimalan kelawan perkara angfaku kang wis awe manfaat kang wis awe nafaqah ya. Sopo rijal alaihi na ing atase nisa, bapak singkat aja ya, rijal sama nisa. Rijal laki-laki, nisa perempuan. Min bayani min amwalihim saking pira-pira hartane rijal. Fi nikahihinna ing dalam nikahe nisa, dalam menikahi perempuan. Kal mahri kaya mahar, wa nafaqati lan aweh nafaqah. Pasal yang kedua ini menerangkan tentang hak-haknya suami yang wajib atas istri. Berarti kewajiban istri terhadap suami. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di atas atau menguasai perempuan. Ada yang mengartikan di atas perempuan. Padahal kenyataannya perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Karena perempuan membawa 2 gunung, sementara laki-laki hanya membawa 2 telur. Tuh lah. Lupa suruh istri begini, penurut nih. Istri suruh begini. Gak tahu apa suruh kayak Gus Bah apa gimana nih? Pokoknya katanya kayak turun panci atau mana? Dan lah. Harus ikhlas ya. Lanjut. Kenapa sih laki-laki itu menguasai perempuan? Maksudnya itu mengurus tata keramanya perempuan, istri. Sebab perkara yang sudah Allah utamakan terhadap sebagian laki-laki daripada perempuan. Nanti dijelaskan di depan. Dan sebab perkara
karena laki-laki memberikan harta kepada perempuan, baik nafkah maupun mahar. Ya. Singkatnya begitulah. Lanjut. Qala wis ngendika sapa al-mufassiruna ulama ahli tafsir kabeh, tabdirur rijali utawi ngutamaakene rijal alaihina ing atase nisa, keutamaan laki-laki dari perempuan iku min wujuhin saking pira-pira segi atau jalan atau segi ya bidang kasiratin kang akeh hakikatan ing dalem kang bangsa hakikat atau secara hakikat wa syar'iyatan lan secara syariat. Para ulama tafsir menafsirkan bahwa keutamaan laki-laki daripada perempuan itu dilihat dari perempuan dari berbagai aspek, secara baik secara hakikat maupun syariat. Apa saja sih ini ya? Antaranya nih. Faminal awali maka iku setengah saking awal anna ukulahum utawi satuhune piro-piro akale rijal wa ulumahum lan piro-piro ilmune rijal iku aksaru leuwih akeh. Ya. Yang pertama, laki-laki itu kenapa lebih utama? Karena akalnya dan ilmunya lebih banyak. Bukan berarti perempuan itu kurang cerdas, bukan berarti laki-laki itu lebih pintar, tapi laki-laki cenderung realistis, cenderung lebih menggunakan akalnya. Kalau perempuan, kemarin yang sudah Bapak jelaskan, perempuan itu lebih didominasi, lebih cenderung menggunakan perasaan, ya, baperan gitulah. Wa qulubuhum, tadulu qulubuhum nih. Oh, wa anna qulubahum lan satune utawi pira-pira atine rijal alal a'mali ngatasé pira-pira amal atau pegawaian asyaqati kang berat kang abot iku asbaru lebih sabar. Sesungguhnya laki-laki juga lebih sabar hatinya di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Lebih sabar laki-laki daripada perempuan, cenderung gitu, mayoritasnya lebih cenderung lebih sabar laki-laki daripada perempuan. Karena perempuan hakikatnya dhaif, lemah ya, karena tercipta dari tulang iganya, tulang rusuknya laki-laki. Wa kadzalika iku kaya mengkonon aksar al quwatu utawi kekuatan kekuatan laki-laki sama perempuan. Bapak waktu SMP, waktu MTS dulu ya, guru Bapak yang perempuan, ya kan tidak banyak ya, guru yang pinter silat, ya enggak? Perempuan maksudnya, perempuan yang pinter silat, yang pinter pencak silat, pinter bela diri, tidak banyak kan? Kebanyakan kan nggak bisa, ya enggak? Ketika perempuan yang sudah pinter taekwondo, silat, pasti, ayo tarung siap, begini. Tapi kalau yang belum ini, ayo begini, ayo start maju pasti begini, karena lebih cenderung feminim. Kalau laki-laki kan begini. Makanya ketika Bapak tidak merendahkan guru Bapak dulu, tidak ya, cuman ketawanya begitu. Jadi waktu tertawa lucu gitu. Kalian tuh harus bisa menjaga diri kalian perempuan ya. Kalau ada Bapak cenah kok begitu, harusnya kan begini gitu kan. Sok lihat kalau perempuan yang pintar tarung, yang bela diri, yang pintar silat, begini kan? Nggak begini, ayo. Gitu. Kenapa begini? Itu berarti terlihat tidak pernah, yang nggak tahu, mungkin sedang tawadu ya, mungkin sedang tawadu, rendah diri atau. Tapi kalau pengetahuan Bapak mah yang nggak pernah bela diri, itu nggak pernah. Mungkin lebih cenderung ya tadi feminim. Ya perempuan kan lebih manja-manja, ya enggak? Ini jadi nyendok gitu kan manja. Perempuan begitu. Makanya laki-laki ketika punya kekuatan jangan KDRT. Perempuan mah dilindungi. Sok segimana kuatnya perempuan, laki-laki lebih kuat. Pak, enggak Pak. Contoh misalnya ibu saya yang lebih besar Pak, bapak saya yang kurus, apa-apa malah kalah. Ada lagi Pak, ibu saya mah lebih tinggi Pak, bapak saya pendek cebol Pak. Seumpama ini seumpama.
Tapi kan tidak semua, ya enggak? Tidak semua. Hakikatnya tenaga laki-laki lebih kuat gitu, kekuatannya. Wal kitabatulan nulis tulisan goliban ing dalam umume tuh ya. Secara umum kekuatan dan nulis laki-laki itu lebih bagus lah, lebih ini. Lebih apa namanya? Tadi sabar, terus lebih apa lagi? Kreatif, lebih laki-laki ya. Wal furusiyatulan apa tuh? Kang bangsa tukang nunggang jaran yang bisa mengendalikan kuda, pakai kuda. Rata-rata laki-laki kan? Laki zaman dulu. Kalau sekarang driver banyaknya perempuan apa laki-laki? Supir? Banyak laki-laki kan? Tapi kan ada juga yang perempuan. Tapi kebanyakan laki-laki. Wah sekarang apa tuh? Driver Mio. Iya Mio sama ibu. Buat perempuan Mio. Coba RX King kayak gitu. Perempuan juga ada Pak, tapi kan tidak semua. Ya enggak? Tuh, laki-laki ya. Wa fi mlaniku ing dalem rijal al ulama'u utawi pira-pira alimbong alimata ulama wal imamatul kubra lan pemimpin kang gede yang agung wa sugro lan pemimpin kang celik. Jadi kelebihan laki-laki juga sama secara umum mayoritas sok yang jadi ulama yang jadi kiai kebanyakan laki-laki kan? Iya enggak? Kiai. Kalau istri kan jarang yang waliullah ya. Para wali kebanyakan laki-laki. Tapi wali perempuan juga ada. Terus pemimpin juga sama dari presiden sampai ke bawah. Kebanyakan laki-laki. Tapi sekarang karena ada emansipasi. Ya, emansipasi Pak, emansipasi. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ini secara konsep dasar laki-laki lebih utama. Makanya pemimpin itu harus laki-laki karena laki-laki lebih cenderung menggunakan akal daripada perasaan. Wal jihadulan perang, laki-laki juga yang lebih dominan perang. Anjuran perang itu untuk laki-laki. Terus gimana sih perempuan? Nanti di bawah ada ceritanya. Perempuan iri sama pahala perangnya laki-laki. Nanti ada di bawah. Wal adanulan adan laki-laki. Kalau komat boleh nggak perempuan? Boleh. Tanya di sana. Komat ya komat. Pak, komat sini Pak. Jangan tuh. Cuma laki-laki aja kemana. Khusus perempuan mah nggak apa-apa. Wal khutbah tulan khutbah Jumat ya. Khutbah apapun itu ya. Khususnya ini khutbah. Ya laki-laki. Wal Jum'atulan sholat Jumat. Sholat Jumat yang wajib laki-laki. Perempuan ikutan ya nggak apa-apa. Ya sok baik. Cuman nggak wajib. Wal itikafu dan itikaf tuh. Itikaf yang wajib itu laki-laki. Maksudnya itu yang diharuskan dianjurkan laki-laki. Pak perempuan juga sama boleh. Bahkan Kanjeng Nabi itu sering membangunkan para istrinya dengan menciprati air ke mukanya supaya bangun untuk iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf itu apa sih? Berdiam diri di masjid. Setelah ngewa gitu kan. Terus aja lah kos bahasa itu. Lanjut. Bukan katularan gus bahas. Tapi kos turun gitu nya. Mas aja. Gus mah pantas apa tuh pantas ya? Pantas tipis. Kalau rambut ember ada bagus. Itu jeleknya, wes. Wa syahadatu landa disaksi fil hududi ing dalam pira-pira apa tuh? Peraturan ya. Kasus lah, hukum. Wal qisosi dan pembunuhan. Jadi yang jadi saksi itu laki-laki. Baik dalam undang-undang apapun ya, peraturan apapun, kasus apapun, masalah pembunuhan atau apa ya, itu laki-laki saksi. Wal ankihati dan pira-pira kasus pernikahan. Jadi saksi tentang pernikahan juga sama laki-laki.
Wanawi halan sepadane kabeh. Wasyadatul mirasilan tambahi warisan. Tuh, awas nih. Laki-laki itu bukan bisa, tapi jadi asobah. Ahli waris laki-laki jadi asobah. Ngerti asobah? Ya udah, nanti nanya. Enggak akan di sini. Ya, contoh nih misalnya. Contoh. Misalnya punya anak laki-laki dan perempuan. Orang tuanya meninggal. Maka yang perempuan itu tidak mendapat. Kalau misalnya anaknya perempuan semua nggak dapat. Tapi karena ada satu laki-laki, perempuan ketarik jadi asobah. Jadi dapat bagian kecipratan karena ada laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan semua, nah maka perempuannya tidak hanya anaknya saja, bisa nanti dapat ke ibunya, bisa ke ininya, ke kemana ya, macam. Jadi kalau ada asobah itu terhalang, yang lainnya terhalang oleh asobah, paham? Ya. Kayak bapak anaknya apa? Perempuan, laki-laki nggak ada ya. Maka nanti kalau misalnya dapat warisan, misalnya bapak meninggal atau ya bapak meninggal misalnya, ya tidak hanya anak bapak, nanti kena yang lainnya. Paham? Tapi kalau anaknya ada laki-laki satu aja, maka yang nanti yang lain terhalang. Dia sobat. Cuma harus baroid ya, khusus cuma. Wa ta'sibulan asobah wa asobah. Ini asobah yang ini yang tadi Bapak jelaskan. Kalau ziyadatul miras, maksudnya ukuran warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kenapa sih? Karena laki-laki bertanggung jawab menafkahi istri, sedangkan istri nanti ikut sama suami. Tuh, makanya perempuan dalam hal warisan lebih sedikit. Wa tahmilu diyatilah nanggung denda. Dia kalau misalnya ada dendaan diat itu ya laki-laki. Ya, laki-laki yang ini nanggung. Wa wilayatun nikahilan wali jadi nikah, wali pernikahan. Itu laki-laki. Bukan perempuan, ya. Yang jadi wali laki. Wa talaqulan cerai. Tuh. Makanya Bapak bilang, kalau sebelum nikah tergantung perempuan. Mau banyak laki-laki yang datang, tergantung perempuannya mau sama siapa. Tapi kalau setelah nikah tergantung laki-laki. Kenapa? Karena di mulut laki-laki itu ada kata-kata cerai. Kalau ngomong cerai jadi. Saya cerai dengan kamu jadi, meskipun perempuan nggak setuju. Tadi kalau sebelum nikah, si perempuannya pengen sama ini, dia kekeh, tetap nggak bisa, ya nggak? Hanya itu. Makanya jadi laki-laki harus hati-hati ucapan. Tolak tuh. Waroja'atulan rujuk balik. Neng, mama, sayang, aku ingin rujuk sama kamu, balikan lagi. Ya sudah, rujuk. Jadi laki-laki. Wa adadul azwajilan wilangannya pira-pira bojo wadon. Laki-laki kelebihannya istrinya lebih dari satu. Kalau perempuan tidak boleh. Wa ilaihim laniku ingatase atau maring laki-laki al-intisabu utawe bangsa akan atau apa tuh ternisbatkan nasab binyakan ke laki. Sok Muhammad Ramli bin Jirus Kandi itu kan ya. Bin Sayyid bin Karti bin Adam. Karena Bapak Karti nggak tahu meninggalnya gimana, nggak ada yang tahu. Makanya Bapak mencari tahu susah. Ramli ya Muhammad Ramli bin Jirus Kandi bin Sayyid bin Karti. Soalnya nggak tahu bin Adam. Karena Pak Karti itu nggak tahu tinggalnya di mana, nggak tahu. Kan kalau bisa mah tahu 7 ke atas di Al-Fatihain. Makanya Bapak Al-Fatihahnya nggak bisa sampai ke 7. Berarti ke Bapak Ruskandi ya, Sayyid, Pak Karti, udah 3. Kesananya Adam bin Adam. Binnya nggak ke perempuan. Kalau binnya ke perempuan itu khusus untuk yang hamil di luar nikah. Karena itu prosesnya tidak di luar tidak di pernikahan ya. Kecuali nasabnya Rasulullah
Rasulullah. Kalau nasabnya Kanjeng Nabi, keturunannya duriyahnya maksudnya tuh, ke anak tuh bisa. Makanya para habib atau para syarifah keturunan Kanjeng Nabi sampai sekarang itu boleh mengambil jalur nasab ke Sayyidina Hasan Husain ya ke sana, atau ke Sayyidina Fatimah boleh ngambilnya ke sana. Tetap diaku duriyah Rasul. Tapi kalau bapak nih, bapak misalnya ke atas, kalau ke jalur bapak kan ke tanah sana ya. Kalau ke jalur ibu, bin Nasito bin Umami binti Nasito ya, binti Haji Ahmad Syahid. Bu Umaminya, nenek Umaminya binti Haji Ajhari. Bapak ke sana, larinya ke sana. Jadi kalau ke ibu langsung nyambungnya ke Bapak Kiai Haji Ajhari. Ini nenek bapak yang, jadi ini anak pertama nenek bapak. Tuh, bapak nggak tahu kayak gimana mukanya. Bapak baru tahu kemarin. Ya bukan baru tahu mukanya, cuman kan yang semobil dengan bapak itu ada Bu Haji siapalah ya, ngalam muji-muji bapak gitu. Pak Ustadz, nah, saya cerita sama yang udah tua lah, neneknya udah tua. Itu tuh Ustadz siapa sih yang kemarin yang datang ke sini? Ustadz yang ganteng tuh, wis. Bapak langsung aja, dia, ini ke siapa nih? Wah, jangan hidung terbang nanti nih. Nah kata Bu Haji itu katanya, itu tuh cucunya Umami. Cucunya Umami. Sing guru kita aja, anu ngajar saya, yang ngajar saya dulu. Jadi dulu nenek bapak ini ngajar ngaji. Pantas, cek ganteng, cek pantas, cek kasep. Waduh, bapak langsung baik. Bapak cumur mabur. Duing. Aduh. Astagfirullah. Ketika dipuji adalah musibah. Awas, kalau dipuji kalian jangan berbangga hati. Siap-siap takut ini. Karena segala puji hanya bagi Allah. Lanjut. Mana dari itu sampai mana? Wa minasanilaniku setengah kaping loro. Tadi kalau yang pertama itu dari akal sampai intisab. Sekarang yang kedua keutamaan laki-laki. Atiyatul mahri utawi awe mahar. Laki-laki itu memberikan mahar. Wa nafaqatilan aweh nafaqoh wa nawihi malan aweh sepadane mahar lan nafaqoh. Ada itu kayak mengkono-mengkono keterangan fi Zawajir dalam kitab Zawajir Ibnu Hajari kedua Imam Ibnu Hajar. Jadi keutamaan yang kedua itu adalah memberikan mahar dan nafkah, dan laki-laki juga menyenangkan istrinya. Banyak sekali suami itu memberikan apa yang ingin diinginkan oleh istri. Jangankan sudah nikah, sebelum nikah pun ketika demenan, ya, ketika ta'arufan atau demenan, sekarang mah susah. Anak-anak jangan pacaran, ya tetap pacaran, ya enggak? Ketika pacaran pun laki-laki apa yang diminta oleh perempuan pasti dikasih. Bahkan tidak sedikit laki-laki yang dibodohi oleh perempuan. Tapi tidak sedikit pula perempuan yang dibodohi oleh laki-laki. Tergantung materinya ya. Kalau ini nggak dihalangin kena angin. Lanjut. Fasolihatu, ini berarti masih ayat Quran ya, saudara. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaj'i wadribuhun aina ta'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fasolihatu maka utawi pira-pira wong wadon kang soleh, solehah, wong wadon yang bagus. Dalam satu keterangan mar'atun solihah ya.
Iku qanitatun pira-pira wadon kang anut kang taat kang patuh ai mutiatun wong wadon pira-pira wadon kang taat li azwajihinna maring pira-pira bojone nisa bojone solihat hafidatun tur pira-pira wadon kang ngeraksa yang menjaga lil ghaibi ing dalam lungane suami ya. Ai tegese lima maring perkara yajibu kang wajib alai ngatasé solihat apa hibduhu ngeraksa perkara menjaga perkara ai hala ghaibihi tegese ing dalam tingkah salah ai hala ghaibati azwajihinna tegese ing dalam tingkah lungane suamine solihat minal buruji saking piro-piro parji wa amwali zauji lan piro-piro hartane suami wa sirrihi lan rahasiane suami wa amtiati baitihi lan piro-piro perabotan rumahnya suami. Perempuan-perempuan yang soleh itu adalah perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya. Dia bisa menjaga barang-barang yang wajib dijaga oleh istri ketika suaminya pergi, baik menjaga dirinya sendiri, parjinya, kehormatannya, hartanya suami, rahasianya suami, dan perabotannya suami. Nah, biar cepatlah. Bima sebab perkara. Korigit. Bima jawab perkara hafidah kang wis jaga sapa Allah Gusti Allah bima aibi hafidah kalau ategese kelawan ngraksa sapa Allah iya huna ing para nisa wa bi taufiqihi lan kelawan pitulungi Allah lahuna maring nisa au bil wasiyati aw tawakkalawan wasiat min husaki Allah taala alaihi ing atase nisa au binahyihinna atawa kelawan nyegahi nisa anil mukhalafati saking nulayani perintah Allah. Tentunya dengan perkara yang sudah Allah jaga terhadap perempuan, dengan pertolongan Allah pada perempuan dan dengan wasiat Allah terhadap perempuan ya, dan juga terhadap larangannya perempuan akan menyalahi menentang larangan atau perintah Allah ya. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala usnadika sababira qala usnadika sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masyaallah khairun nisa'i utawi lebih bagus wong wadon atau nisa iku imraatun wong wadon iku idan nadarta tatkala ningali sapa sira ing dalem ningali sapa sira ilaihi maring wadon saratka maka menyenangkan sapa wadon ing sira wa in amar tahalan ing dalam nalikane merintah sapa sira ing wadon atau acka taat sapa wadon ing sira wa in gibda lan tatkalane lungah sapa sira bepergian sapa sira anha saking wadon hafidatka maka ngeraksa sapa wadon ing sira fi malika ing dalam hartane sira wa nafsihalan awak dheweke wadon. Dawuhan Kanjeng Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sebaik-baiknya perempuan itu adalah perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Menyenangkan, membuat bunga, membuat hati enak, sedap dipandang, tidak pulang-pulang kerja capek, malah meremut, pulang malam, beras belum ada ya, buatin kopi dong, mau, wah ya udah. Terus mana lagi? Ketika kamu perintah si istri itu dia taat. Ketika kamu bepergian, dia bisa menjaga harta dan dirinya sendiri. Itu sebaik-baiknya perempuan. Tuh. Ada lagi keterangan bahwa sebaik-baiknya perempuan itu adalah li jamaliha, karena
kecantikannya. Karena kecantikan. Perempuan semuanya cantik nggak? Oh, mending enggak. Laki-laki, Naila cantik nggak? Hah? Sedang? Katanya sedeng, kan? Perempuan semuanya cantik menurut suaminya masing-masing, menurut pasangannya masing-masing. Jadi kalian jangan sampai menghina makhluknya Gusti Allah. Ketika ada yang melihat bibirnya sumbing, ada yang calatnya di jangan begitu. Tapi dari sekian banyak ini, contoh nih yang banyak aja nih. Bapak yakin pandangan setiap santri laki-laki pasti beda. Ada yang katanya ini yang lebih cantik. Sama perempuan juga menilai ini banyaknya laki-laki pasti ada. Ya setidaknya ada yang paling cakep lah ya. Cuman tetap itu bukan selera saya. Tapi itu intinya mah yang paling cakep di pondok pesantren Al-Azhar. Pasti beda-beda nih. Persepsinya beda-beda. Mungkin ada yang bilang Ang Thomas. Ada yang bilang oh bukan, kalah sama Ang Ajaib. Ada yang bilang lagi kalah sama Raihan. Oh ya Farhan. Ada lagi beda, yang paling ganteng di Al-Azhar mah Repal. Iya. Sebaliknya laki-laki juga sama di sini. Ada yang menganggap paling cantik Laura, ada yang menganggap paling cantik Naila, ada yang menganggap paling cantik Isjatur, ada yang menganggap paling cantik siapa lagi? Cekokom. Asik, Cekokom lagi. Biar banyak rezekinya Cekokom ya. Dipanggil terus. Amin ya robbal alamin. Terus ada juga yang mengatakan bahwa perempuan yang paling baik itu adalah li husni khuluqiha, yang paling baik akhlak. Walati lan utawi pira-pira wong wadon iku takhafuna ya, takhafuna kang pada wedi sapa wadon salah. Kang pada wedi sapa sira kabeh aitadununa kang pada menyangka sapa sira kabeh nusujahuna ing purike wadon, ing purike nisa atau wadon aibugdahuna ing pendune wadon lakum maring sira kabeh warofa'alan durakan, sombong lah ya, menduhurkan, meluruhaken. Oh salah. Warofa angkusihinna lan ing ngangkat awak dheweke wadon alaikum ing atase sira kabeh takaburon karena gumedhe takabur. Fa'iduhunna maka mitutura sira kabeh ing wadon ing nisa, maka nasihatilah oleh kalian semua terhadap istri. Akhafuna maka wadiya sapa sira kabeh ing istri. Khafuna bener itu ya? Pakhawafuna ya? Pakhawifuna pipil amar ya. Pakhawifuna maka maden-madena sira kabeh ing istri Allah ing Gusti Allah wa huwa lan utawi faiduhuna iku mandubun disunahaken ka ayakula kaya enta ngomong sapa rajul wong lanang li zaujatihi maring isine rajul ittaqillaha fil haqqil wajibi. Ittaqi wadiya sapa sirahe wadon Allah ing Gusti Allah fil haqqil wajibi ing dalam hakan wajib li karena arah ingsun alaiki ing atase sira wadon wahdari lan wadiya sira wadon al uqubata ing siksane Gusti Allah wa yubayyin lan lan jelasaken sapa sapa suami annan nusuja ing satuhune purik iku yaskutu gugura kenapa purik annapakota ing napakawal kismalan giliran
Padali kalan utawi mauidoh iku bila hajarin kelawan tanpa dipentung kelawan tanpa ditinggal dihajar tuh tinggal tempat tidur wala dorbilan tanpa dipentung fala Allah maka menawa wadon iku tu bedi menampakkan sapa wadon udron ing alasan au tatuba atawa tobat sapa wadon amma saking perkara jaro kang lupa kok apa ma minha saking wadon bigoire udrin kelawan tanpa alasan. Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan mereka tidak taat ya. Kalau kalian laki-laki mengkhawatirkan istri kalian tidak taat karena mereka marah ya atau sombong dirinya sendiri kepada kalian, maka kalian laki-laki harus ngasih nasihat. Takut-takutilah tentang Allah. Tapi awas hati-hati nih, hati-hati. Bapak kasih tahu dulu nih. Ketika perempuan sudah lepas kendali, emosinya sudah lepas kendali, jangan bawa-bawa dalil. Kan ada yang udah marah misalnya, wah istriku, sesungguhnya Allah berfirman, wah, andenglah, berisiklah. Jangan dulu, jangan ya. Biarin. Seperti kemarin muddatun yasiratun, paling juga marah sebentar. Tinggal dulu bentar. Nanti kalau udah adem ini baru kasih nasihat. Kasih nasihatnya ketika adem. Kalau di sini keterangannya lagi marah, ya kita ini dulu bahagiakan dulu, kasih oleh-oleh gimana dulu lah caranya. Begitu. Jadi ketika pas lagi tukaran nih, wah juga. Rasulullah SAW bersabda, sebodoh. Jadi nantinya Allah dan Rasul diremehkan. Nanti yang bahaya siapa? Yang dosa siapa? Ya kita juga membawa-bawa nama Allah dan Rasul. Maka harus tahu sikon. Memang situ disunahkan, mandubun disunahkan, tapi harus tahu sikon ya. Di sini ka'ayyakul ar-rajulu li zaujatihi ittaqillaha fil wajibil yahqil wajibil. Hei istriku, takwalah takutlah pada Allah tentang perkara yang harus wajib padamu, tentang hakku. Tuh. Itu nanti kalau sudah ada ini. Tapi kalau ketika sudah emosinya tak terkendali mah jangan dulu, karena nanti tidak akan ngepek, tidak akan berdampak ya. Tetap besok kalian benci sama orang, ada yang benci ke bapak misalnya nih, terus ada yang muji-muji bapak. Kayak kemarin aja nih, paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pendukung nomor 2 dengan nomor 1 kan beda, ya enggak? Ada kesalahan sedikit nomor 1 dijelekan oleh nomor 2, nomor 1 nggak terima, ya enggak? Kan begitu, sama-sama nyerang. Para pendukungnya yang nyerang tuh, meskipun udah terlihat kejelekannya tetap dipuji-puji. Ya, itu begitu kalau ini. Rumah tangga juga begitu ya. Lanjut. Tuh ya, kalau di sini istriku takutlah pada Allah ya, tentang kewajibanmu padaku dan takutlah akan siksa Allah. Dan suami harus bisa menjelaskan bahwasanya istri yang tidak taat itu akan menggugurkan nafkah dan giliran. Kalau istri udah nggak taat berarti nggak wajib dikasih nafkah. Kalau istri udah nggak taat berarti nggak wajib dikasih giliran kalau istrinya banyak. Tapi ya bapak mah meskipun istri bapak marah tetap dikasih nafkah. Dikasih nasihat itu tanpa ditinggal, artinya tidurnya masih bareng tanpa ditinggal, tanpa dikemplang, ditempeleng. Nggak boleh tempeleng, tanpa dipukul. Semoga saja istri bisa tubdi udron, bisa menjelaskan alasannya kenapa marah. Kita cari tahu. Atau harapannya bisa saja tatuba amma jaromin habi oirudin. Istri bisa tobat atas apa yang sudah dilakukan meskipun tanpa ada alasan. Wa yustahabulan disunahkan apa ayat kuro yang tanutur sapa suami lah maring istri maing perkara pisohihaini
kang ana ing dalam Imam Bukhari Muslim ya gitu. Saya ini berarti hadis loro ya. Yang diutarakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bin qauli saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idabatat tatkalane semalam suntuk sapa almar'atu wong wadon hajiratan Ida badat tatkalane semalam suntuk ya. Sapa almaratu wadon hajiratun kang meninggalkan pirosha jaujiha ranjang suaminya, gitu aja lah. La'anat sama bakal ngelaknat ing wadon sapa al malaikatu malaikat hatatus biasa sampai pagi, itu aja lah disingkat. Wa malan ing hadis fitur mudi ing dalam Imam Tirmidzi mingkoli saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mamraatin utawi dene wong wadon iku batat semalam suntuk sapa wadon. Wa jaujuha lan utawi suamine wadon iku rodin ridho anha saking wadon. Dakhalat maka bakal manjing sapa wadon al jannata ing swarga. Ada wis iku kaya mungkon keterangan pisah ini hayati dalam kitab Syarah Nihayatul Zen al Goyati ngatasi kitab Goyah. Ini disunahkan suami untuk mengucapkan atau memberikan petua ya terhadap istri tentang dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang istri semalam suntuk dia hajiratun, dia hijrah di sini nggak mau bareng dengan suaminya, menolak ajakan suaminya, maka semalam suntuk sampai pagi dia dilaknat oleh malaikat. Maksudnya malaikat minta kepada Allah supaya melaknat si istri yang menolak ajakan suami. Kalau istrinya sehat ya, kalau istrinya lagi haid mah ya nolak dong. Lagi haid, lagi sakit, jangan dipaksa suami, awas kalian. Terus juga sunnah suami juga memberikan mengingatkan istrinya tentang hadis lagi dari Imam Tirmidzi ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya langsung aja lah, mana-mana seorang perempuan semalam suntuk, suaminya ridho senang nih, menyenangkan suaminya, baik itu bercerita ataupun kuda-kudaan, maka dia akan masuk surga. Itu kalau kalian baca kitab tentang khusus ya, apa tuh, cium tangannya saja macam itu pahalanya tuh lebih banyak lah. Nanti lah itu mah, nanti di depan ada banyak, nanti itu. Kalau sekarang dijelaskan takut batal, ngiler gitu bahkan. Wajuruhun lan ninggalaken sira kabeh wong lanang ing nisa fil madoji ing dalam gonturu. Ayu tajiluhunna tegese nyingkirlah sira kabeh wong lanang ing nisa fil firasi ing dalam lemek ing dalam ranjang dunal hajri ora hijrah olah ninggalaken fil kalam ing dalam ngomong. Wala yadribulan orang mukul sapa suami ing istri li'anna fil hajri karena satu hone ing dalam hajar ing dalam ninggal asaron ana pengaruh dohiron kang dohir pita di bin nisai ing dalam mendidik istri itu ya. Dan tinggalkanlah istri kalian semua di tempat tidur ya, meninggalkan tempat tidur ya ketika nusud ya, tinggalkanlah, tapi tidak meninggalkan ngomong, tidak diam-diaman. Kalau ngomong masih, misalnya istri marah nih, gak apa-apa, bisa ranjang sebentar, tapi jangan sampai diaman. Tuh di sini ya mesti begitu. Dan jangan sampai memukul istri, karena sesungguhnya meninggalkan hijrah di sini nanti ada pengaruh ya. Hijrah di sini nih maksudnya hijrah ini tidak tidur bareng gitu maksudnya.
Ada pengaruh yang dohir di dalam mendidik istri. Wadribuhunna lan pentunglah istri lan pukulah oleh kalian semua laki-laki terhadap istri. Dorban kelawan pukulan, wairu mubarrihin kang orang ngelarakan. In afa dalamun awe faidah opo dorbu pukulan, wa ilalan namun ora ana faidah, fala dorba maka orang na pukulan iku maujud. Wala doa ya jujulan ora wenang opo ada mukul alal wajih ing atase rai kepada wajah. Wal mahalikilan panggonan yang merusakan, membuat rusak. Bal yadribu bahkan balik mukul sopolan nang dorba ta'jiri ing pukulan ta'jir. Wal aulan lan utawi kang lebih utama iku lahu kedua suami iku salah. Wal aulalan utawi kang lebih utama lahuku kedua suami iku al afu mengampuni. Bi khilafi wali sobi berbeda dengan walinya atau orang tua anak kecil ya, walinya bocah cilik. Fal aulama kau utawi kang lebih utama iku lahu kedua wali iku adamul afi ora ana mengampura di anador bahu karena satune mukul wali sobi, memukulnya walinya si sobi iku li takdibi karena arah mendidik. Li takdibi ikunya di depan ya. Li takdibi karena arah mendidik iku mas lahatun memberikan kemaslahatan atau kebaikan lahu maring si sobi, si anak wa anna darba rajuli dan setuhune mukulnya suami zaujatahu ing istrinya suami iku maslahatun ada kemaslahatan li nafsihi maring awak dheweke suami. Umila ditanggung opo al-wa'du nasihat fi hadil ayatin dalam ayat ala halati adamit tahaqquqi ing atase tingkai ora anae perkara kang nyata jawaza darbi nasih wal hajru ya. Dah. Dengerin dulu nih. Dengerin. Tadi kan suruh ditinggalkan di tempat tidur ya, dan juga dipukul, istri dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apabila pukulan tersebut memberikan manfaat faidah, maksudnya bisa dipukul itu bisa nurut karena dipukul ya. Tapi kalau misalnya dipukul nggak ngasih manfaat ya jangan dipukul gitu ya, jangan dipukul. Dan kalau misalnya mukul jangan sampai ke arah wajah ataupun ke tempat yang bisa membuat rusak, ke dada, kemana nggak boleh. Ya. Tapi pukulannya pukulan takjir. Takjir itu seperti gimana ya? Kamu nyepret malah takjir, ya kalau bahasa kita mah, nah gitu paling. Ayo salat gitu. Pukul bokongnya sedikit. Ayo salat gitu. Ya begitu. Tapi tetap wal aulalahu al afu. Yang lebih utama bagi suami adalah mengampuni. Dulu Bapak sudah pernah bilang bahwasanya apa tuh? Kanjeng Nabi tidak pernah memukuli istri. Kecuali istri yang zawil hayat. Istri yang mempunyai keistimewaan jangan dipukul. Yang kita sangka, kita kira dia punya keistimewaan nih, dipukul. Ya. Kalau tidak ada ya Bapak, itulah. Mungkin sudah takdir saja itu. Ya seperti ini. Kan watak perempuan itu beda-beda. Itu kan ya. Ada yang beda-beda lah, beda-beda. Ada yang solihah, ada yang solihah banget, ada yang solihah kurang banget, ada yang solihah standar, ada yang di bawah standar, ada yang ya tidak solihah bahkan ya. Seperti itu. Wah, di ini malah ngutang kemana-mana, pas suaminya datang bang emok di mana-mana, 10, 11. Ya, mana sih? Tak berbeda dengan kita kalau punya anak. Awas nih, beda nih. Kalau punya anak,
maka yang lebih utama jangan mengampuni, tapi lebih utama untuk memukul. Kalau ke istri yang lebih utama diampuni, kita memaafkan, tapi kalau ke anak harus mukul, karena tujuannya untuk mendidik. Tapi mukulnya yang seperti apa dulu gitu loh. Pak, Bapak gimana dulu Pak? Bapak jujur aja, Bapak dulu dipukul oleh sapu lidi oleh ibu Bapak, dilempar sendal oleh bapaknya Bapak ya, kecil ya. Terus bapaknya gimana sekarang? Alhamdulillah, nggak marah, nggak dendam, nggak marah, alhamdulillah. Didikan keras itu bagus. Bapak itu dulu ya, habis maghrib di sini ngaji dengan almarhum Pak Haji Jamal. Pulang nyetor lagi sama orang tua, disetor sama bapak tuh. Kan sering kesini ya ke musola. Itu disetor. Baca Al-Buruj. Salah sedikit tajwidnya, tasyidnya nggak kebaca. Itu megang apa tuh hiid, kipas angin. Ujungnya letak kemana? Ke paha. Putak. Pak. Ayo ingat. Pokoknya itu di sidang. Kayak di sidang aja sampai jam 9. Bapak begitu. Hafalan Bapak juz amma begitu. Itu waktu Bapak masih SD. Kelas berapa ya? Kan Bapak tuh 2 tahun ya? Sampai 3 tahun ditinggal semua ke Arab Saudi. 2 tahun tuh pulang lagi, nah pas pulang itu tuh Bapak diguncar habis-habisan. Nah pas udah apa MTS SMP kalau nggak salah ya MTS ya, hanya bapaknya Bapak yang di luar negeri, yang di Malaysia ya. Ibu Bapak di sini buka warung pas SMP MTS. Tapi kelas berapa itu ya? Itu Bu Sofi belum ada. Bu Sofi ada itu pas Bapak SMP. Karena ketika Bapak masuk SMK atau aliyah, itu Bu Sofi masih kayak ihja. Masih lucu-lucunya. Ini. Jadi dulu Bapak tuh begitu. Nah, kembali lagi ke sini lah. Jadi kalau kalian nanti punya anak, itu lebih utama untuk memukul. Tapi kalau ke istri lebih utama untuk mengampuni. Karena memukul bisa untuk kemaslahatan bagi anak. Tapi sekali lagi kalau bisa mah jangan sampai memukul. Cukup dengan ucapan anak itu nurut. Contoh. Sok ya. Nah, nurut. Kan Bapak pernah bercerita, Jagia kalau susah amat, Bapak bawa ke kuburan, benar jujur. Malam-malam Bapak bawa ke kuburan. Saking jengkelnya. Ada pengen sepeda listrik. Bawa ke kuburan sini, udah aja udah. Ayo turun sini. Ayo turun, tinggalin nih. Penang sampai gini ya. Bapak pengen beli kan nih? Sok ya. Pulang balik lagi. Tujuannya untuk apa sih ya tadi? Untuk supaya nurut aja. Pak, tega enggak? Ya kalau misalnya nantang, ayah nggak takut, ya udah tega, biarin. Kalau nggak takut, paling Bapak ya diam-diam ya investigasi dari kejauhan, takut ada apa-apa. Ya tetaplah orang tua mah ya, nggak tega-tega amat. Dari jauh nanti mantau, takutnya nanti pingsan gimana, gitu kan. Tapi karena yang masih anak-anak masih rentan. Tuh ya. Bapak mah ekstrim langsung. Makanya Bapak jarang marah. Sekali marah begitu. Itu sekali-kalinya ya. Makanya kalau di rumah ya paling ramainya sama istri Bapak aja kan. Benernya ramai itu. Bapaknya diem, itu tuh anaknya urusin. Diem bapaknya. Iya, baru nurut. Kira-kira begitu ya. Kira-kira nggak dikemplang tapi nurut. Lanjut. Nah, maka di sini ditanggung itu dan dinasihati ya, ini di sini nih. Kalau memang dalam ayat ini nih itu disarankan untuk dikasih nasihat. Kalau memang tidak ada tingkah yang nyata, yang benar-benar apa tuh nusuk atau berontak itu bahasanya, baik anak maupun istri lah.
Wal hajran utawi hajar atau ninggal turu ala tahqiqi ngatasé dadi nyata min ghairi takarurin saking tanpa bolak-balik awador bulan utawi mukul alama ing ngatasé perkara ida takarara ing dalam nalikane bulan balin apa anu sujud berontak wa utawi dukur atau wa utawi dukur kuma perkara sohahu ya wa utawi yang hari ini ya pendapat ini nih ikuma perkara sohahu kang wis mensahihkan terhadap perkara sapa Rafi'i Imam Rafi'i. Jadi meninggalkan hajar ya ketika istri itu apa namanya tadi kan di sini hum minal wa'du ya, kita itu harus menasihati dengan cara nasihat istri dengan cara hajar ya. Hajar itu bukan dihajar dipukul tapi ditinggalkan tempat tidur dengan tanpa bolak-balik lah ya, tanpa diulang-ulang, maksudnya seperti itu. Pukul juga sama, dan mukul atas perkara yang dia sering mengulang-ulang. Oh ini untuk istri nih, istri maksudnya. Saya begini, ketika istri tidak mengulangi kesalahannya, marahnya sebentar, marahnya ini, maka cukup dihajar saja, cukup ditinggal tidur, tidurnya nggak seranjang. Tapi kalau sampai mengulang-ulang kesalahan sampai tidak taat dan nusud lah ya, maka tadi dorhun ya, apa tuh dipukul, tapi lebih baik dimaafkan. Nah, ini yang lebih disahihkan oleh Imam Rafi'i. Lakin sohaha tetapi ini menyahihkan sapa An-Nawawi Imam Nawawi jawaza Rafi'i oleh mukul wa illam yatakarrar senajan orang bolak-balik opo anu sujud purik, senajan tidak berulang-ulang opo anu sujud tidak taatnya si istri in afada lamun berfaedah opo adarbu mukul. Tapi Imam Nawawi mensahihkan, membenarkan boleh memukul kalau pukulan itu membuat ada faedahnya untuk istri, meskipun istri tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang, meskipun cuma sekali. Tapi bapak mah enggak, bapak masih penting memaafkan saja. Wa taqdirul ayati lan utawi kira-kira ayat alingat tasedorbun walati iku walati utawi lapad walati takhafuna walati takhafunanya walati takhafuna nusujahuna. Adapun kira-kira penafsiran ayat walati takhafuna nusujahuna, fa inna sajna makalamun nusud copo istri pahjuruhunna maka tinggala si pesira kabeh wong lanang istri ilma doci ing dalam konturu wadribuhunna lan mukulah sira lanang kabeh istri. Pamakna iku pamakna takhafuna maka utawi makna takhafuna hina ini dalam tingkene takdir iku ta'lamuna weruh sira kabeh wong lanang bakhara jalan kejabat bil ilmi kelawan weruh bin suci kelawan suj apa ma perkara ida daharat lawan pertela apa amaratuhu Abi kaulin anak kalane kelawan ucapan kaan sorot kaya yentan dadi sapa si istri apa tuh tujibu kaya dadi sapa si istri tujibu jawab sapa si istri ing suami bikalamin khosinin kelawan ucapan yang kasar, kata kasar. Ba'daan kana ing dalam sawise entana apa kalam iku pilayinin kelawan ucapan kang alus pa imma pipilin ana kalane kelawan apa tuh pegawean aya jida kayentan nemu sapa wong lanang mina saking wadon i'radon ing berpaling apa itu sini sin bukan sih wa Abu Sahab bukan wa Abu Sahab benar wa Abu Sahalan merengut wadon ba'da latupin ing dalam sawise diberi kasih sayang ya sawise welas asih alus-alusan
wa talaqati wajhin lan ajrerai bainahu makastune wong lanang iku yang iduha mitutur sapa wong lanang ing wadon bila hajrin kelawan ora ana ninggal wala dorbin wa bila dorbin lan kelawan ora ana mukul. Nah, adapun kira-kira arti ayat ini nih, ketika perempuan kalian itu nusuk, maka tinggalkan di tempat tidur dan pukullah ya. Makna takhafun di sini adalah ketika laki-laki tahu, ya, tahu. Terkecuali tahunya itu, ya, dia tahu kalau memang ada sesuatu ciri-ciri bahwa istri kalian itu nusuk, ya. Misalnya dengan ucapan, istri menjawab dengan ucapan dengan kata-kata yang kasar. Setelah kalian dengan ucapan yang lembut, kasih tahu yang lembut, malah kasar gitu ya, baru boleh dihajar, ditinggal tempat tidur. Ya. Atau dengan perbuatan, misalnya kalian menemukan istri kalian berpaling, merengut, ya, belakangi atau merengut. Setelah kalian dielus-elus kasih sayang, ya. Dengan apa tuh wajah sumringah tetap aja merengut begitu, maka kalian cukup memberikan yang iduha bila hajin wa bila dorbin, cukup dikasih nasihat saja tanpa ditinggal, tanpa dipukul. Menit lagi. Wain atau anakku maka lamun nurut sapa wadon ing sira kabeh bima ing dalam perkara yuradu kang dikarapakan apa perkara minhun saking wadon fala tabgau maka aja nyupri sapa sira kabeh eta tulubun nyupri sapa sira kabeh wong lanang alaina saking wadon sabilan ing dalan torikon ing dalan ila dorbihina maring mukul wadon aan tubawihu kaya yenta apa tuh tubawihu tuh tubawihu tuh mempermalukan kalian semua, itulah gitu aja ya. Meleh-melehakan atau mempermalukan kalian semua terhadap wadon. Alama ing atase perkara madu kamu sekali kata pema fayan jar maka lumaku apa tuh Pak? Salah. Fayan jar maka apa tuh? Jadi ketarik apa perkara illa apa al amru perkara ila dorbi mari mukul wayang udulan balik opo ala kisamulan kembali opo ala kisamu apa tuh perdebatan bal akan tetapi ija'alu dan dia akan asapa sira kabeh maing perkara kana anapo maikum minhuna saking nisa ka'alam yakun kaya seakan-akan ora tinemu apa perkara fa inna ta'iba maka sunna wa tobat minadabi saking dosa iku kaman kaya wong la dampakang orana dosa iku mujud lahu mariman wa qala dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai saperingku sabar sapa man ala khuluqi dojati ngatasi akhlak suamine akhlak istrine rajul aktahu maka bakal maringing rajul sapa Allah Gusti Allah taala mislama ing sepadane ganjaran atau kang maringi kang aweh sapa Allah ing perkara Ayyub ing Nabi Ayyub alaihi salam. Sapa Allah ing perkara Ayyub ing Nabi Ayyub alaihi salam. Minal ajri saking perkara wasabilan ganjaran. Paman anu teh saperengku sabar sapa si istri ala khuluqi jauji ing atase akhlak ke suamina istri atau hama kabakal maring istri sapa Allah taala Gusti Allah taala ajroman ing paganjarane wong kutila kang dipateni kang dibunuh sapa wong fisabilillah dalam Gusti Allah. Paman dolamat lan utawi sapa wong iku dolamat dolim sapa si istri jauh jaharing suamina istri apa tuh itu apa sih? Wah, bukan wakalapatu ya. Wakalapatulan nanggungaken memberatkan sapa si istri ing suami. Maing perkara layutiku kang ora mampu sapa si suami. Wa adat hulan ngelaraaken sapa si suami
la'anat ha maka bakal ngelaknat ha ing istri sapa malaikatur rahmati malaikat rahmat wa malaikatul adabilan malaikat siksa wa mana utawi sapane ku sabarat sabar sapa si suami ala adiyate salah kala. Oh, sekarang istri ya. Wa mana utawi sapane wadon iku sabarat sabar sapa si istri ala adiyati zaujiha ing atase pilarane suamine istri ing atase apa tuh siksaan suaminya istri atoha maka bakal maringi ing wadon sapa Allah taala Gusti Allah taala sawaba asyata ing ganjarane umpamane ganjarane Siti Asia wa Maryam lan Siti Maryam binti Amron kadawis iku kaya mukarung keterangan fi Jawahir dalam kitab Jawahir li Samarqandi kedua Samarqandi penjelasan terakhir. Nah, kalau misalnya fainatonakum ya, kalau misalnya istri kalian itu nurut ya terhadap apa-apa yang memang sesuatu yang sudah kalian kehendaki, maka kalian fala tabgau alaina sabila. Janganlah kalian mencari jalan untuk cari-cari kesalahan istri supaya dipukul, nggak boleh. Gambarnya seperti mempermalukan istri atas dosa-dosa yang sudah istri kalian lakukan. Diungkit-ungkit lagi. Masalahnya diungkit itu nggak boleh, ya nggak boleh ngungkit lagi. Karena ngungkit masa lalu, akhirnya apa yang jaro al amru ila dorbi, ketariklah untuk perintah mukul dan kembali lagi bertengkar. Makanya nggak boleh ngungkit masa lalu. Kalau istri udah nurut jangan diungkit lagi. Dendam ini sama istrinya terus diungkit terus, nggak boleh, ya nggak boleh nih. Tapi ija'alu makana minhunna ka'alam yakun. Ya. Hei suami kalian, jadikanlah apa yang sudah terjadi itu yang sudah dilakukan oleh istrinya nurut ka'alam yakun. Ya seolah-olah tidak terjadi gitu ya. Karena sesungguhnya orang yang tobat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sabar, seorang suami yang sabar terhadap akhlak istrinya, Allah akan memberikan pahala sebagaimana ganjaran yang sudah diberikan kepada Nabi Ayub alaihis salam. Barang siapa istri tar dulu, masih suami ya. Barang siapa suami juga yang sabar terhadap tar dulu, siapa nih? Ya. Barang siapa yang istri yang sabar terhadap akhlak suaminya, Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati di medan perang. Dan barang siapa yang dolim, awas nih, istri yang dolim yang berbuat jahat terhadap suaminya, memberatkan sesuaminya, ya apa-apa yang suaminya tidak mampu. Mas pengen rumah gedong, Mas pengen ini, suaminya nggak mampu ya, memberatkan dan menyakiti suaminya, maka malaikat rahmat, malaikat adab akan memohonkan supaya Allah melaknat si istri tadi. Sebaliknya, istri yang sabar akan siksaan suaminya, ya Allah akan memberikan pahalanya sebagaimana yang Allah berikan kepada pahala kepada Siti Asia dan Siti Maryam binti Imron ya. Tuh seperti itu. Jadi intinya kita harus sabar terhadap pasangan kita. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oleh miswab al-Fatihah. Malam